والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. أما بعد، اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Keberapa sekarang? Man ahabba syai'an fahuwa 'abduh. Siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan menjadi hambanya. Ahad kemarin saya antar ibu mertua, jadi nggak bisa ngajar, tapi saya udah izin. Ya. Kalau saya nggak izin, saya masuk golongan orang munafik. Ya. Jadi orang munafik itu gampang, tapi jadi orang istiqomah itu susah. Ustaz, kenapa selalu bahas tentang kematian? Terakhir kemarin saya dengar Ustaz bahas masalah kematian. Karena kematian itu perkara yang ditunggu-tunggu sama orang yang beriman, tapi sangat dibenci sama orang-orang kafir. Sekali lagi saya jelaskan. Kitab zahir sudah kita lewati. Makanya saya ngajar ada metodologinya, ada langkah-langkahnya. Ya, yang saya bahas itu tentang zahirnya itu, fikihnya itu. Fikihnya udah selesai, bertahun-tahun kita ngaji baru masuk ke batin. Ya. Kalau udah bicara batin, udah malas gaul sama manusia. Ya. Kalau udah bicara ngaji, tasawuf, entah itu berbagai macam referensi kitab tasawuf, ya, itu udah males gaul-gaul sama manusia. Terlebih gaul manusia sama manusia yang nggak bawa manfaat untuk hidupnya sampai akhirat, dari akhirat. Ya. Karena mati itu perkara yang disenangi sama orang yang beriman. Tapi mati perkara yang dibenci sama orang-orang kafir. Tujuan kita orang-orang beriman itu dari akhirah, kehidupan yang di akhirat. Tujuan kita. Tapi bagi orang-orang kafir, darat dunia, hanya hidupan di dunia. Ingat, saya bicara di majelis, di masjid. Ya, hati-hati, yang melesetin sama saya. Makanya saya selalu bicara masalah kematian. Ya, hilang maksiat. Buat apa hidup banyak maksiat? Hah? Buat apa? Ya. Khairul makani fi akhiri zamani majalis. Sebaik-baiknya tempat di akhir zaman itu di mana? Majelis. Hah? Ini badan masih kagak enak, keringetan banyak. Yang habis diurut full body, diurutnya full body, dari ujung kan, kepala ke ujung. Terus itu Ustaz masalah maulid kapan? Mana gua tahu? Hah? Urusan gua maulid. Datang aja kagak ke rumah. Makanya ngaji itu bab pertama itu ta'limul muta'allim, bab masalah adab. Hah? Adab. Adab sama guru, adab sama orang tua, adab sama tetangga. Ya.
Mari ngasih tahu. Khotib Jumat, besok Ustaz ngasih taunya Kemis. Gue sempet gua. Mana orangnya? Jadwal mau dikasih jauh-jauh hari, gua kasih kabar besok khotib, kabar hari ini. Jangan kayak anak buahnya Mulyono, mau dikasih tahu dobol, mengerti batu. Tuh lihat, man ahabba syai'an fa wa'adduhu. Siapa yang mencintai sesuatu, dia pasti jadi hambanya. Udah tahu bohong, terus dibela-bela. Ya. Jangan sampai kita menilai orang yang miara anjing lebih mulia daripada majelis ilmu. Ya, demi Allah, Anda jadi saksi nanti. Nanggung-nanggung ngomong aja, sikat-sikat sekalian. Bengkok gue lurusin, susah lurus, bengkokin lagi, nggak bisa lurus. Bodoh amat dah, gitu ya. Ta'limu ta'lim, hatamin dulu tuh masalah adab, ya kan? Jangan kan antum, RT aja gue marahin, kalau emang sengke sama rakyatnya, marah rakyat apa, sama warga. Kalau nggak bisa jadi pemimpin, jangan jadi pemimpin. Laguan tadi RT cuma mau dihormatin doang, lagi edes. Kasihan itu warga iuran. Laporin keuangannya. Mana itu? Uang rakyat, uang warga. Apa manfaatnya? Mana hasilnya? Laguan. Saya punya teman. Ya, punya teman. Ya. Minta doa restu ke saya. Nasihatnya cuma satu. Yang penting lu amanah. Hati-hati hisapnya lama. Jadi kepala rumah tangga ini hisapnya lama, apalagi jadi pemimpin. Lama hisapnya. Ya, lu jadi ketua DKM yang semena-mena lu, hisapnya lama. Lu dengerin aspirasi timnya. Jadi RT, dengerin aspirasi rakyatnya. Jangan egois jadi pemimpin. Ya. Emang enak. Dihisapnya lama. Bukan hisap udud, maksudnya hisap di alam kubur nanti. Hisap udud mah enak. Ya. Ustaz ditanya, Ustaz rokoknya apa? Esek. Wah, kemarin saya lihat harmoni. Ya lah, itu lain cerita namanya. Kalau nanya gue paling tanya jawabnya paling mahal, esek. Itu kata Jamal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Ngaji jangan serius-serius teuing atuh lah. An-Wahbi ibni Munabbih al-Yamani radhiyallahu anhu maktubun fit Taurah. Wahab bin Munabbih. Ini dari kalangan sabiqun al-awwalun. Kalau kita ngaji kitab Tanbih, itu Syekh Usairi bin Ibrahim bin Muhammad hidup sebelum masa apa? Kitab Sittah, Kutub Sittah. Sebelum para perawi Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Abu Daud, apalagi Ibnu Majah. Ya. Jadi makanya pembahasannya di kitab itu haddatsana bukan andruya bukan. Jadi Imam Qushairi bin Ibrahim bin Muhammad ini hidup sebelum masa Kutubus Sittah. Nah ini beliau sabiqun al-awwalun. Jadi kalau ngaji kudu paham referensinya. Antum baca hadis kudu punya kitab minimal ya, apa tuh? Kitab Mustalahul Hadits. Ya. Kalau baca ayat Quran minimal punya tafsirnya, ada tafsirnya.
Jadi jangan sekonyong-konyong baca terjemah letter begitu. Ya. Maktubun fit Taurat, Wahab bin Munabbih berkata di dalam kitab Taurat, Al-Harisu faqirun. Al-Haris itu orang yang rakus. Koruptor rakus nggak koruptor? Koruptor. Pengurus RT RW kagak laporin uang orang nggak? Rakus nggak? Rakus tuh. Bye-bye antum jadi lingkungan. DKM, megang uang jamaah, kagak laporin. Rakus nggak? Rakus. Saldonya minus, Ustaz. Bodoh amat, biarin aja minus. Emang dikirim. Lah, emang saldo masjid kudu surplus? Kan kagak. Jadi biar kitanya peduli sama masjid. Begitu. Asal jangan ngecek aja gue pesan-pesan. Baik-baik lu ngecek di jalan. Dari mana? Masjid Jami Al-Barkah. Bikin malu dunia akhirat. Jangan ngecek. Nah, kalau keliling warga GCC 2 kayak bulan nggak apa-apa dah. Jangan keluar GCC, lu taruh ban bekas di tengah-tengah, ngecek. Buat apaan tuh? Maulid. Islam kaya. Malu aja. Jangan ngecek. Gua haramin. Ngecek. Ngeceknya maksudnya ngecek di jalan gitu. Ya kan? Mengganggu lalu lalang jalan segala macam macet, disumpahin orang loh. Ada di media sosial hajatan tengah jalan mobil diruduk. Ya misalnya yang mobil lewat, lu yang hajatan yang tahu diri. Lah hajatan jalan umum tempat sewa nih Masjid Jami Al-Barkah. Kan jadi pendapatan tuh. Masukin kas masjid. Coeng, anak gua mau ngawinin, kira-kira bisa nggak pinjam aula masjid? Ada aula, ini aula, anggaplah aula itu. Tapi jangan dangdutan, marhabanan gitu kan. Oh boleh Pak, berapa sewanya? Nanti kita diskusi dulu. Begitu, boleh nggak? Boleh, silakan, manfaat kok. Asal jangan dangdutan aja. Masuk pendapatan. Oh gitu boleh. Ya. Yang mimpin tahlil ada nggak? Koceng? Ada. Kang Soma. Bayang Maulid ada. Abi Farhan. Udah panggil. Begitu semua. Khairun nas anfa'uhum. Jadi manfaat kita hidup. Ya. Jangan hidup cuma nyusahin orang. Ya, hidup nyusahin, mati lebih nyusahin lagi. Wah, apa ini begitu? Ya. Fakirun al-harisu fakirun. Wa in kana malikad dunya. Orang yang rakus adalah fakir. Tuh, orang yang rakus adalah fakir. Wa in kana malikad dunya. Walaupun ia memiliki seluruh dunia. Lihat koruptor. Sekarang pejabat-pejabat sekarang kan statementnya bikin sakit hati rakyat. Ya kan? Nanti dari negara adidaya pengen ini Indonesia disiapin tampangnya. Kacau. Kemarin guru kita Kiai Haji Dasar Latif PhD ya lagi bangun masjid pengen bayar semen, rekeningnya diblokir. Dasar Latif guru kita. Coba bayangin. Rekening kiai ini diblokir. Ya, rekening kiai diblokir. Kan kacau. Dulu kan seruannya ayo menabung. Zaman kita waktu kerja di bank itu kan ada seruan begitu. Ayo menabung di BUMN. Nabung. Udah nabung sekarang diblokir. Aduh. Kan jadi teguran juga. Nah, jadi sekarang ini pejabat ini statementnya nyakitin rakyat semua. Tanah 2 tahun nganggur. Iya, kata menterinya, emang baru bisa bikin tanah. Set deh. Parah banget sekelas menteri ngomongnya begitu. Baik-baik urusan tanah. Antum nih punya rumah nih. Nih kita kasih tahu, kita ingetin. Punya rumah, bangun kanopi. Kanopinya sampai lewatin jalan. Tuh air hujan jatuh ke yang bukan tanah antum. Boleh banget. Kasih tahu sama tukangnya, wahai tukangku, aku kasih tahu engkau bahwasanya ketika aku ngaji malam Senin aku sempat mendengar tausiah dari si Dani.
Apa katanya? Ini kalau bangun kanopi, ya jatuhnya ke tanah buah, atau enggak bikin apa namanya itu? Talang. Langsung jatuh ke got. Jangan bikin kanopi sampai tengah jalan. Itu airnya jatuh ke tanah bukan milik kita. Itu kan tanah jalan umum, Ustaz. Benar jalan umum. Tanah ente bukan? Ya bukan sih. Iya. Itu perkara tanah doang. Itu perkara air yang jatuh ke tanah bukan milik kita. Apalagi tanah nganggur 2 tahun. Coba sertifikat punya. Gue pengen dijual kagak laku-laku. Diembat dulu. Gimana sih urusannya? Ya, tanah warisan kagak ada manfaatnya. Ya kui. Dan kacau ini. Ya. Semua dipajakin. Saya mohon maaf, saya baca terakhir di media sosial apa? PSK. Pekerja, mohon maaf, ini majelis yang mulia, tapi yang saya sampaikan, PSK jadi dipajakin nanti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ampun gua. Kan kata siapa? Sayyidina Umar, kalau negara udah banyak pajak-pajak, udah chaos. Ya, makanya kita doanya Allahumma sallim min umara zalimin. Ya Allah, selamatkanlah kita dari pemimpin zalim. Min umara munafik, dari pemimpin munafik. Min umara fasik, dari pemimpin fasik. Antum yang pada nyoblos kemarin tanggung jawab dunia akhirat. Oh, dahsyat. Ayo tumi, ayo. Alhamdulillah. Wal muti'u lillahi. Yang kedua, di dalam kitab Taurat ya, tertulis ya, orang yang rakus adalah orang fakir, walaupun ia memiliki seluruh dunia. Padahal kan negara ini punya siapa hakikatnya? Punya siapa? Rakyat. Ya, emang negara bisa jalan tanpa rakyat? Wal bisa. Dari mana mereka gaji? Demi Allah, antum semua yang jadi pegawai negeri sipil, ketika antum khianat sama rakyat, wal berkah hidup antum. Ya. Waduh, makanya Ustaz Abdul Somad kan bentik jadi PNS. Ya, saya nggak lulus jadi PNS, gagal terus. Ya, karena sudah punya nomor induk dosen nasional, jadi nggak boleh. Ya, tercatat sebagai dosen tetap di kampus swasta. Wal muti'u lillahi. Orang yang taat kepada Allah, wal muti'u lillahi, orang yang taat kepada Allah, muta'u linnas. Hakikatnya dia ditaati sama manusia, diminta dauhnya, diminta fatwanya, gitu ya. Cari guru yang istiqamah, cari guru yang bersanad, ya, cari guru yang tidak membanggakan dirinya, gitu. Ya. Jangan cari guru, ya, berguru sama orang yang benci sama nasab Ba'alawi, ya, sama benci sama habaib, itu lain. Ya, itu gurunya guru setan gitu, begitu. Muliakan guru, muliakan imam sholat. Ya. Makanya kita kudu muhasabah, nih hidup kita begini-begini aja, masalah nggak habis-habis kenapa gitu. Kudu introspeksi diri. Jadi, jangan-jangan kita sama orang tua kita begini, jangan-jangan sama tetangga kita begini, jangan-jangan sama guru-guru kita begini. Nah itu. Makanya manusia itu, ya Allah karuniai berfikir. Ya, pikir kita. Fakir qabla anta azim. Berfikir sebelum melakukan sesuatu. Kira-kira efeknya apa nih kalau gua ngelakuin ini? Ya. Cuman perkara urusan 5 menit dibuih menjadi 5 tahun. Gara-gara apa? Lisan. Gara-gara lisan. Tuh. Ribut sama tetangga gak terima, bacok sana, bacok sini, lapor ke polisi. Ih, gara-gara apa? Motor salah parkir. Set timbang motor doang salah parkir. Coba bayangin. Ya, makanya kudu bisa ngaji tuh begitu. Ya, biar emosi terkontrol. Ya.
Negara pakai motor, ribut, lapor sana sini. La ilaha illallah. Wa in kana mamlukan. Ya. Orang wal muti'u lillah, orang yang taat kepada Allah, muta'u linnas. Ya, hakikatnya dia ditaati sama manusia. Wa in kana mamlukan, walaupun ya dia sebagai seorang budak. Siapa contohnya yang nyata? Muadzin yang pertama, Bilal bin Rabah. Budak, seorang budak ya. Seorang budak dapat instruksi langsung, dapat lisensi langsung dari baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh azan ya, di atas masjid azan. Seorang budak, namanya terkenal nggak sampai detik ini? Terkenal. Bahkan ya, Bilal bin Rabah sandalnya pun tercatat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita itu seorang budak Bilal bin Rabah, namanya masih harum sampai detik ini. Ya, seorang budak sahabat baginda Nabi, ya, mulia di mata manusia, sudah tercatat ya, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita surga belum jamin, ya utang banyak, ngaji males, sukanya ngegibah, mati. Apa yang mau dibanggain? Sama majelis benci, sama guru tengkel wae artinya, sama tetangga hasad aja bawaannya. Mati. Makanya di kita itu di Aswaja Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, kita NU Nahdlatul Ulama, ya, seorang ustaz misalkan soma, saya mati gitu kan. Hadal mayit min ahlil khair, kata jamaahnya, wah ahlil khair. Ini dulu hidupnya benci banget sama majelis nih. Gimana ahlil khair? Ya. Utang yang membubur lunas, mari rokok sebungkus, harmoni lagi rokoknya. Min ahlil khair, gimana sih? Kan gitu ya. Kalau Muhammadiyah Persis kagak make dia. Ya. Tapi kalau itu make. Halil maitati atau muannas kalau perempuan. Kalau laki-laki mengatakan hadal mait min ahlil khair, khair al-Fatihah belakangnya orang khair. Itu mah khairul anam. Sebenarnya utang dia membuat kata warung gitu. Ya kan? Wah, makanya hidup kudu manfaat. Itu. Boro-boro ahlul khair itu. Kemarin minjem motor gua udah dibensinin. Kayak baik-baik lu pada minjem motor Kang Soma. Udah gedes gua semblet sama lu. Kang Soma mau gua belain kemari. Soalnya dia gak ada dia lu, gak ada ngajeng ngimamin lu. Wal qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian, dan orang yang qanaah hakikatnya adalah yang kaya sekalipun ia wa in kana ja'ian, walaupun dia sering menahan kelaparan. Ya. Jadi ada kisah, ada seorang wanita muslimah gitu ya, dikabur dari tahanan orang-orang kafir. Ya. Terus jalan kaki kurang lebih 200 fasah. Berapa kira-kira 200 fasah? 200 kilo. Kuat orang. Seorang tawanan muslimah kabur, lari dari tahanan, dari penjara orang-orang kafir. Ya. Makna kafir ini orang yang menolak ketuhanan Allah, itu gampang ya. Yang gampang kita pahami. Gitu ya. Kabur dari tahanan kafir. Ya, berjalan kaki sampai 200 fasah, kira-kira 200 kilo. Nanya orang, kuat amat jalan, kagak makan, kagak minum. Itu gimana? Kok bisa hidup sekuat begitu? Nah kita jalan dari depan sini ke gerbang sono depan. Ya.
Kuat nggak kalau kagak minum? Atau sampai warung nasi uduk PDAM si ibu jalan sampai sono minum teh. Ini 200 puasa. Apa jawaban tahanan muslimah ini yang kabur dari kafir, dari orang kafir? Ketika aku lapar, ketika aku haus, ya, aku membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Itu orang bukan gitu. Ya, maka ntar kalau lapar, haus, ya lagi puasa, baca tuh Al-Ikhlas 3 kali. Pengarang Ustaz, iya aja PA, kagak niat kali lu bang. Ya. Jadi kata seorang muslimah ini, ketika aku haus, ketika aku lapar, aku baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Jadi kagak haus tuh, kagak lapar. 200 kilo lu bayangin aja coba. Jaraknya dari sini ke mana? 200 kilo. Cirebon ada Cirebon. Cirebon mana yang 200 kilo ya? Coba jalan. Kagak minum, kagak makan. Ya. Kita 2 jam kagak minum, ngos-ngos. Ya. Sukunul qalbi 'inda 'adamil ma'lufati waridha bi qismatillahi ta'ala. Jadi qanaah itu ya, hatinya merasa tenang. Ya, tenang ketika tidak ada perkara makanan, gitu ya. Jadi udah senang tuh terhadap ketetapan Allah. Kalau emang gua hari ini makan, gua makan. Kalau hari ini gua nggak makan. Makanya di waktu yang lampau sering kita bilang, sering kita ingetin, ya jangan pernah mikirin hari esok. Kalau kita mikirin hari esok, kita makan apa tuh? Sombong. Itu manusia sombong. Yang kudu kita pikirin ini hari. Ini hari. Ya. Jangan mikir hari esok. Jangan. Ya. Kemarin Ustaz ngomongin ini, pesan ke bini kalau mati gitu, mah pesan beda, bro. Ya. Gue udah wanti-wanti bini gue kalau mau mati, gini. Begitu. Yang kita bicarakan, kira-kira gue besok makan apa ya? Jangan. Ya. Perkara besok, gimana ikhtiar kita besok? Yang penting hari ini kita duduk lagi. Ya. Selesai kita makan hari ini, bersyukur sama Allah. Ya. Hidupnya cuma 2. Orang beriman, bagi orang beriman ini cuma 2. Yang pertama apa? Syukur. Yang kedua sabar. Ada lagi? Enggak ada. Dapat nikmat dari Allah, syukur. Ya. Aplikasinya, mengaplikasikannya bukan cukup dengan cara alhamdulillah, sedekah, punya lebih rezeki, kasih Kang Soma. Ya, punya rezeki lebih, bawa rokok SC 2 bungkus ke F2 nomor 5. Begitu. Jangan bawa harmoni, datang ke rumah gua bawa harmoni, gila gua. Kan Ustaz punya harmoni. Jangan, air itu. Main ke rumah bawa SC. Ya. Ngaji gratis tuh pada. Oh, main ke rumah Ustaz, oh, harmoni. Ya yang dibuka susah banget begitu ya. Ada lagi gula aren yang sama. Aduh, la ilaha illallah. Makanya rokok Madura laku banget itu, berkahnya luar biasa itu. Ya. Jadi qanaah itu udah. Jadi senang dengan ketetapan Allah. Ini kita ngaji di malam. Ini udah semua surat ketetapan Allah. Kita bisa hadir di majelis ini. Makanya perkara sholat berjamaah, perkara kita hadir ke majelis ilmu itu hidayah dari Allah, mahal. Hidayah dari Allah. Makanya tadi di atas kita bilang sebaik-baiknya perkara di akhir zaman ini apa? Hadir ke majelis ilmu. Jadi bisa tahu persiapan apa yang harus kita siapkan menjelang akhir zaman. Nah, ini kan kita hadir pemimpin zalim akhir zaman. Yang zalim, yang munafik, yang pembohong, gimana? Ya. Tapi orang yang lurus, ya, yang benar-benar kulil haq walau kana muran, dibenci. Nah, itu udah biasa. Karena ini akhir zaman, udah fenomena akhir zaman.
Bagi orang yang beriman itu bukan sebuah case yang besar, bukan sebuah permasalahan yang besar. Tapi bagi orang beriman itu ini sudah tanda-tanda yang diperingati oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita beruntung, Allah kasih hidayah kepada kita. Ya. Makanya doa kita ini mudah-mudahan majelis ini menjadi wasilah buat kita nanti keluarga keturunan kita ya bisa berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Sebaik-baiknya kerabat, teman, sanak saudara, tetangga ya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ngajak kita kepada kebaikan. Ya, yang ngajak kita kebaikan itu sebaik-baiknya tetangga, sanak saudara, atau tolan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ngajak kita kepada kebaikan. Bukan sebaliknya. Ya. Apalagi nih event mau hari raya kemerdekaan. Udah merdeka gimana? Udah merdeka. Beras liter berapa duit? Beras liter berapa duit sekarang? Dolar. Berapa duit dolar? Utang. 8.000 triliun. Set deh. Merdeka itu kalau rakyatnya sejahtera, ya, nggak ada sengketa tanah lagi, ya kan? Kebutuhan pokok murah, kerjaan gampang, ya kan? Jangan dusta. Berarti sekarang Ustaz mengklaim Indonesia belum merdeka. Fisiknya merdeka, batinnya belum. Batinnya siapa? Kita ini. Lu gaji dipotong pajak kan saban bulan. PPh 21. Ya, dulu gua orang pajak, gua ngerti. Terus apa lagi? Belanja. Potong pajak. Kendaraan bermotor kita, bayar pajak. Rumah kita PBB. Belum lama di daerah PBB naik 250%. Oh, gila, bilang ini. Kacau banget ini. 250%. Bayangin aja coba. Lah warga ditantang, ngamuk warga. Lah rakyat ditantang. Coba. Kalau rakyatnya kenyang mah anteng-anteng aja. Kalau lagi lapar, coba. Rakyat lagi lapar ditantang ribut, jadi. Gitu kan? Nah, makanya jadi pemimpin itu benar-benar kudu jadi tamsil. Ya. Jadi contoh ngelihat Sayyidina Umar kagak mau makan. Sayyidina Umar sahabat Nabi ya, yang makamnya itu di Madinah. Nabi, Abu Bakar, Umar, sahabat yang udah dijamin surga sama Allah, jadi khalifah, jadi pemimpin. Itu Sayyidina Umar kagak mau makan kalau rakyatnya belum sampai ada yang belum makan. Itu Sayyidina Umar, saking takut, makan Sayyidina Umar itu mengharamkan keturunannya untuk menjadi apa? Ikut berpesta politik. Kenapa? Tahu dosanya gede, hisapnya lama. Cukup saya aja, kata Sayyidina Umar. Sekarang gimana? Bapaknya gubernur, anaknya komisaris. Ya, betul. Ini gue tampil di YouTube gue nih nanti, gue upload. Bapaknya presiden, anaknya, wah. Sayyidina Umar enggak mengharamkan keturunannya untuk ikut berpolitik. Ya. Makanya juga sama nih nanti nih di GCC 2 ada pilkades. Baik-baik. Ya. Buka mata dan hati antum semua. Jangan sampai salah pilih. Antum salah pilih, zolim, tanggung dosa. Ustaz nggak boleh bicara politik di majelis. Oh, ini bukan bicara politik, ini nasihat. Bagaimana yang benar cara memilih pemimpin yang baik. Istikharah dulu makanya. Kita mau milih pilpres istikharah dulu. Ya, jangan sampai salah. Minimal kalau ada istikharah kita salah pilih, Allah lindungi kita.
Jadi kalau mau pemilihan apa, ya, dalam jarak 1 minggu itu antum istikharah dulu. Jangan langsung datang ke kotak nyoblos. Ini istikharah dulu. Ya. Minimal kalaupun antum salah pilih, ya, antum udah ikhtiar dalam istikharah. Ya, begitu. Ya, jadi makanya kita dianjurkan untuk memiliki sifat yang qanaah. Nah, jangan mungkin hari esok, mungkin hari ini aja dulu. Hari esok perkara besok belakangan. Nanti kita gimana ya acara 17-an? Gimana nanti kita acara maulid? Lu Tuhan bukan? Ya, semuanya punya konsep. Makanya kita bicara itu ada konsepnya. Oh, kita harus begini, jangan berandai-andai dulu. Jangan berandai-andai dulu. Ya, Islam nggak begitu ngajarinnya. Ya, Islam itu bicara apa? Metodologi. Nah, ini nanti kita maulid manggil Habib Rizki Al-Ladus. Ya, siapa ulama-ulama yang kita undang? Kemudian gini. Kira-kira itu rokobat ulama apa? Esek, harmoni, gula aren. Nah, itu bicara. Enggak ada masuk prinsip kan? Itu kan metode. Ya. Kemudian langsung harus ini, nggak bisa begitu, nggak boleh. Jadi itu ada cara. Begini, nggak boleh langsung harus ulama ini kita harus undang. Amplopnya sekian, nggak bisa begitu, nggak boleh. Sesuatu yang pasti itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Itu yang penting. Taqwa, istiqamah. Gitu ya. Karena jadi orang istiqamah itu susah. Ya. Allah lindungi keluarga kita, ya. Allah selamatkan warga GCC 2 ya, dari segala macam bentuk mara bahaya. Allah lunasi hutang-hutang kita. Ya. Berbaiklah kita bertetangga, baik yang muslim maupun yang muslim, kita semua saudara, gitu ya, saling membantu, pakai adab. Pesan saya, pakai adab, bertetangga, bergaul, negor, pakai adab, ya, pakai prinsip. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.